Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini kita masuk pembahasan baru isim mansub yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah al-masdaru. Masdar. Qala babul masdari, beliau berkata bab al-masdar. Al-masdaru huwal ismul mansubu alladhi yaji'u thalitan fi tasrifil fi'li. Beliau kasih dulu pengertian masdar. Kenapa? Karena namanya maf'ul mutlak itu adalah masdar. Kata beliau masdar adalah isim mansub. Maksudnya kalau dia sebagai maf'ul mutlak. Kalau dia bukan maf'ul mutlak tidak mansub. Iya kan? Dia adalah isim, namanya masdar itu pasti isim. Iya pasti. Mansub. Dia mansub kalau dia sebagai maf'ulun mutlak. Alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il, dalam pecahan fi'il. Ketika antum memecahkan sebuah kata, maka di ketiga itu namanya apa? Masdar. Misalnya, beliau contohkan doroba yadribu dorban. Mana masdar? Dorban. Ini seandainya kita belum belajar sorof, tentunya agak susah. Tapi karena kita sudah belajar sorof, ini sangat mudah bagi antum. Yang jelas namanya masdar itu kata yang berada di urutan keberapa? Ketiga dalam tasrif. Misalnya antum tasrif kotala. Kotala yaktulu kotlan. Mana masdar? Kotlan. Coba tasrif jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Mana masdar? Julusan. Jadi yang ketiga itu namanya apa? Masdar. Itulah yang menjadi maf'ul mutlak. Sebagaimana juga nanti itulah yang menjadi maf'ul li ajli yang akan datang, belum di sini. Iya. Mudah sekali. Kata beliau saya katakan. Qad arrafal mualliful masdar. Penulis telah memberikan pengertian untuk masdar. Bi'annahu bahwasanya dia adalah alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Bahwasanya dia adalah yang datang di urutan ketiga pada tasrif fi'il. Pada pecahan. Tasrif artinya apa? Pecahan fi'il. Wa ma'na dalika. Arti hal tersebut. Ini sangat mudah sekali lagi bagi antum. Yang sudah belajar sorof. Kalau belum belajar sorof ya perlu dijelaskan. Lebih dalam. Wa ma'na dalika. Arti hal tersebut. Annahu bahwasannya. Lau qala laka qail. Kalau ada orang berkata kepada kamu, kalau jika qala berkata laka kepada kamu qail, seorang yang berkata, sorif doroba, tasriflah doroba, tasriflah doroba. Misalnya, fa innaka tadkurul madhiya awwala, maka kamu akan menyebutkan fi'il madhi pertamanya. Tsumma taji'u bil mudhari'i. Kemudian kamu akan mendatangkan mudhari'nya. Yang kedua. Iya. Tsumma bil masdari. Kemudian setelah itu antum akan datangkan apa? Masdar. Iya. Mendatangkan masdar. Fatakul. Kamu akan dikatakan. Doroba yadribu dorban. Paham ya? Mudah sekali. Walaisal gordu huna. Walaisal gordu ha huna. Dan bukan tujuan. Maksud tujuan. Bukan tujuan atau maksud hahuna di sini. Ma'rifatal masdari lidatihi. Bukan tujuan di sini mengetahui masdar itu sendiri. Bukan. Kita tidak mau mengetahui masdar. Ini kebetulan saja yang namanya maf'ul mutlak itu harus siapa? Masdar. Akhirnya kita dulu harus tahu apa itu? Masdar. Tapi bukan tujuannya mengenal masdar itu sendiri. Bukan. Wa innamal gordu. Dan tiada lain tujuannya. Ma'rifatul maf'ulil mutlak. Mengenal maf'ul mutlak.
Wa huwa yakunu masdaron. Dan dia berupa apa? Masdar. Dia berupa masdar. Wa huwa ibaratun. Dia adalah ibarat. Maksudnya maf'ul mutlak sekarang. Sekarang ini maf'ul mutlak. Ini pengertian maf'ul mutlak yang berupa masdar. Wa huwa dia adalah ibaratun ibarat. Dari ma laisa khobaron. Mimma dalla ala ta'kidi amilihi. Au naw'ihi. Au adadihi. Dia ibarat apa yang bukan khobar. Karena kalau dia khobar pasti marfu. Kan begitu. Apa yang bukan khobar. Mimma dari apa-apa yang dalla menunjukkan ala ta'kidi amilihi. Untuk menguatkan amilnya. Au naw'ihi atau jenisnya. Au adadihi atau jumlahnya. 3. Ini di sini ditekankan fungsi dari maf'ul mutlak. 3 fungsi dari maf'ul mutlak. Dia datang untuk pertama ta'kid amilihi. Menguatkan amilnya. Ini pertama. Yang kedua dia bayan. Datang untuk bayan menjelaskan nau'ihi. Jenis amilnya. Ini hi-nya ini kembali ke amil. Jenis pekerjaannya. Yang ketiga atau bayan menjelaskan adadihi. Adadihi. Jumlah pekerjaannya. 3 fungsi maf'ul mutlak. Masing-masing punya ciri tertentu. Kita mulai dari yang paling sedikit, paling gampang. Ya, ini lebih dalam lagi pelajaran kita ya. Mulai paling bawah. Untuk menjelaskan adatnya, jumlah pekerjaannya. Biasanya kalau dia maf'ul mutlak masdar menunjukkan jumlah pekerjaan, maka dia pasti berada di atas wazan fa'latan. Tidak harus ditanwin. Yang jelas di atas wazan fa'lah. Cuma kan nanti mansub. Berada di atas wazan apa? Fa'la. Kalau antum dapat kata sama dengan amilnya. Dan polanya fa'lah. Maka ini maf'ul mutlak. Tapi fungsinya menjelaskan jumlah pekerjaan. Lihat contohnya. Dorobtu dorbatan. Lihat saya terjemahkannya. Saya pukul. Kan kalau orang percakapan akan bilang saya pukul. Kan begitu? Enggak. Di sini terjemahnya saya pukul 1 kali. Paham ini? Paham terjemahannya? Karena dia datang kalau bentuknya fa'ala menunjukkan apa? Jumlah pekerjaan ini. Jumlah pekerjaan dorob. Saya pukul 1 kali. Kalau 2 kali tinggal dibuat musanna. Tambahkan alif dan nun. Atau ya dan nun. Kan tinggal pikirkan. Oh maf'ul mutlak mansub. Berarti ya dan nun. Dorbataini. Saya pukul 2 kali. Kalau banyak ya tambahkan saja. Ini kan ta ada ta. Berarti tambahkan saja alif dan ta. Antum bilang dorobtu dorobat. Mansub. Saya pukul banyak kali. Jadi kalau ada pola fa'ala. Maka ini maf'ul mutlak pasti. Itu dulu. Maf'ul mutlak pasti. Fungsinya menjelaskan jumlah pekerjaan. Dah? Yang kedua. Itu kita akhirkan sebentar. Kita sebut lagi yang pertama. Iya. Yang pertama untuk menguatkan amilnya. Untuk menguatkan amilnya itulah yang sesuai dengan tasrif. Tergantung masdarnya yang dirinci di sorof. Muta'addi begini, lazim begini. Paham ini? Misalnya doroba. Apa masdarnya? Kalau antum tasrif. Kalau yang ini pasti dorobatan kan fa'ala. Semua yang ditasrif. Apapun jangan ikut tasrif. Tapi polanya fa'ala. Misalnya jala saya jelisu julus. Kan begitu? Enggak. Jala saya jelisu jalsah. Saya duduk 1 kali. Jadi ini pola mati ini. Apapun fiilnya pasti buat masdarnya apa? Fa'lah.
Paham Umair? Nah apapun masdarnya. Kalau ini yang ikut tasrif. Yang ikut tasrif. Seperti doroba. Apa masdarnya doroba? Hmm? Hmm? Dorban. Berarti saya akan katakan dorob tu, terus dorban. Dorob tu dorban. Paham ini? Nah, terjemahannya apa? Kalau untuk menguatkan aminnya terjemahannya, bukan saya memukul-pukul. Saya memukul-pukul. Kan tidak bagus lah. Antum bilang kan fungsinya menguatkan. Berarti menguatkan itu terjemahannya sungguh. Munggu. Antum bilang sungguh saya telah memukul. Paham jadinya? Paham ini? Antum bilang akal tuh tasrif akal lah. Akala yakulu aklan. Berarti akal tuh aklan. Antum contoh kedua akal tuh. Ya akal tuh aklan. Sebagai apa aklan? Sebagai apa aklan? Pertama antum bilang maf'ul mutlak. Apa fungsinya? Apakah takkid atau adat? Takkid. Karena kalau adat pasti fa'lah. Pasti apa? Fa'lah. Dipahami nih? Sudah. Tapi semuanya maf'ul mutlak. Jelas kan? Nah, kalau menjelaskan jenisnya. Nah, itu setelah antum tahu takkid. Pasti paham jenisnya. Menjelaskan jenisnya itu adalah sebenarnya yang ini. Tinggal ditambahkan sifatnya. Antum bilang dorob tu dorban jadidan. Kalau ditambah naat, pindah ke bawah. Paham ini? Kalau ditambah naat. Demikian pula antum kalau tambah mudhofun ilaih. Jadi bisa kalau ditambah naat. Paham ini? Ya, tambah naat atau tambah mudhofun ilaih. Antum bilang akal tu. Tapi tidak jadi tanwin kalau dia naat. Kalau dia mudhofun ilaih. Antum bilang akal tu aklal mudarris misalnya. Saya makan seperti makannya pengajar. Paham? Ini mudarrisi. Ini mudhofun ilai, ini naat. Kalau ada naat atau ada mudhofun ilai, maka pindah ke bayan nau'ihi. Dipahami nih? Dipahami nih? Jadi sebenarnya ya semuanya masdar. Semuanya adalah apa? Masdar. Cuman ada 3 fungsinya. Bisa menguatkan, antum terjemahkan sungguh. Bisa menjelaskan jenisnya, antum bilang saya pukul dengan keras. Itu kan jenis pukulan. Saya pukul dengan keras. Saya makan dengan makannya ustadz, pengajar. Dipahami nih? Jelas ini? Sudah? Kalau ini polanya fa'latan. Saya pukul sekali. Antum jangan terjemahkan pukulnya. Paham ya? Misalnya saya makan akal tu aklatan. Saya makan 1 kali. Paham ini? Kharaj itu khorjatan. Saya keluar 1 kali. Dipahami ini? Jelas ini? Ini fungsi maf'ul mutlak. Di sini ditekankan. Di buku sebelumnya tidak. Tidak kita tekankan. Iya. Ini saatnya ini. Karena kita dalam menerjemah sudah mulai masuk. Dalam menerjemahkan. Nah, ini fungsinya. Yang jelas kalau secara ringkas maf'ul mutlak secara i'rab gampang sekali dilihat. Antum dapat masdar mansub. Kalau sama lafadznya dengan fi'il langsung bilang apa? Maf'ul mutlak. Kan begitu. Kalau secara i'rab bacaan. Nah ini kalau antum mau terjemahkan. Ternyata fungsinya 3. Bisa menguatkan sungguh. Bisa menjelaskan jenis pekerjaannya. Ya. Bisa juga menjelaskan jumlah pekerjaannya. Jumlah pekerjaannya. Selesai. Berikutnya. Faqauluna laisa khobaron. Perkataan kami bukan khobar. Mukhrijun lima kana khobaron minal masadir. Mengeluarkan apa yang merupakan khobar dari masdar-masdar. Mengeluarkan apa yang merupakan khobar dari masdar-masdar. Nah, kan masdar itu tidak selamanya jadi maf'ul mutlak mansub. Tapi juga masdar itu bisa apa? Bisa marfu. Kalau di awal kalimat. Kan hukumnya bisa apa? Marfu. Dipahami nih? Jelas kan? Keluar itu.
Nahu qaulika, contoh ucapan kamu, kata beliau, fahamuka fahamun dakik. Lihat. Fahamuka fahamun dakik. Dua ini. Fahamu. Yang pertama itu masdar. Tapi dia di awal kalimat. Mubtada. Wahu mudhaf. Kaf mudhafun ilai. Fahamun. Yang kedua. Fahamun khobar. Kan begitu. Padahal dia masdar. Tapi dia khobar. Mansub. Marfu. Dakikun naat. Nakiro. Berarti itu lebih yang tadi. Bisa penulis juga tambahkan. Bukan khobar. Bukan pula mubtada. Ini kan keluar semua. Sebenarnya walaupun penulis tidak bilang khobar. Itu sudah keluar dari kata mansub. Paham kan? Kan namanya maf'ul mutlak itu apa? Isim mansub. Berarti memang kan sudah keluar mubtada. Sudah keluar khobar. Dipahami nih? Bahkan nanti keluar dia sebagai fa'il. Kan keluar semuanya. Kan namanya maf'ul mutlak harus apa? Mansub. Jadi perkataan bukan khobar, sebagian ulama tidak memasukkannya. Karena memang sudah keluar dari kata apa? Mansub. Tidak perlu bilang khobar. Karena pasti khobar adalah marfu. Jelas kan? Itu yang disebutkan. Faqauluna, perkataan kami, mimma dalla. Dari apa yang menunjukkan ila akhiri sampai akhirnya. Yufidu, memberikan faedah. Annal maf'ulal mutlaqo salah satu anwa. Ini yang Anda sebutkan di papan. Sengaja Anda sebutkan di papan dulu. Karena ini baru kita dapat perincian seperti ini. Ini yufidu memberikan faedah. Annal maf'ulal mutlaqo. Bahwasannya maf'ul mutlak salah satu anwa. Ada 3 jenis. Al-awwalu yang pertama. Al-mu'akkidu li'amilih. Menguatkan amilnya. Nah contoh. Hafidtud darsa hifdon. Masdar dari hafidhu hifdon. Paham kan? Wanah contoh lain. Farihtu bikudumika jadalan. Masdar asli. Tapi ini contoh untuk apa ini? Ini farihtu bikudumika jadalan. Saya bergembira dengan kedatanganmu jadalan. Dengan gembira juga. Berarti apa ini? Sama lafaz? Sama lafaz? Enggak. Beda lafaz tapi sama makna. Farihah sama jadalan sama-sama bermakna bahagia. Berarti terjemahannya di sini. Sungguh saya bahagia dengan kedatanganmu. Bikudumik. Jadi antum tidak terjemahkan lagi itu jadalan. Itu kalau maf'ul mutlak li ta'kid amili. Diganti dengan kata apa? Sungguh. Paham ini caranya? Paham caranya? Jelas ini? Sungguh saya bahagia dengan kedatanganmu. Itu jenis pertama. Wasan yang kedua. Al-mubayyin li naw'i amilihi. Menjelaskan jenis amilnya. Jenis pekerjaannya. Contoh ahbabtu ustadi hubbal waladi abahu. Lihat perkataan hubba. Itu masdar dari ahbabtu. Masdar dari apa? Ahbabtu. Dipahami nih? Sama lafaz. Tapi dia ada mudhaf ilainya. Hubba sebagai mudhaf, al-waladi mudhafun ilai. Kalau begitu cirinya berarti li ta'kid atau li bayani nau'ihi? Li bayan nau'ihi. Jelas ini? Kalau ada mudhafun ilainya. Ya, dia bilang saya cinta ustadku dengan kecintaan anak kepada bapaknya. Seperti kecintaan anak kepada bapaknya. Jadi hubba itu mansub sebagai maf'ul mutlak. Dari sini Anda bisa katakan sama antum, maf'ul mutlak itu tidak ada syarat bilang harus nakiro, ma'rifah. Tidak. Dia boleh nakiro, boleh ma'rifah. Dalam artian boleh tanpa al, boleh pakai al. Boleh mudhaf. Kan kata kalau mudhaf kan jadinya apa? Kata kalau mudhaf ke nakiro, ma'rifah jadinya apa? Kan jadi ma'rifah. Dipahami nih? Makanya tidak ada syaratnya nakiro ma'rifah. Pokoknya dia mansub masdar. Wana contoh lain lagi. Waqaftu lil ustadi wukufal muaddabi. Saya berdiri untuk ustadz dengan berdiri yang beradab. Dengan berdiri yang beradab. Ini menjelaskan jenis berdirinya. Dia berdiri dengan apa? Adab. Jenis berdirinya.
Wasalit yang ketiga, al-mubayyinu lil adad. Untuk menjelaskan jumlah pekerjaan. Saya sudah bilang tadi polanya. Fa'ala. Nah contoh, dorabtul kasula dorbatain. Ini karena dia musanna. Saya memukul orang malas dorbatain, 2 kali pukul. Saya memukul orang malas 2 kali. Jadi langsung begitu terjemahannya. Paham ya? Ini kan dikasih musanna. Dorabtuhu salat dorobat. Cuma di sini belum tambahkan salat. Boleh dibilang dorabtuhu dorobat. Paham ini? Di sini belum tambahkan apa? Contoh ini yang menjadi maf'ul mutlak itu bukan dorobat. Karena dorobatin mudhafun ilai. Yang menjadi maf'ul mutlak adalah salas. Kalau begini contohnya. Seharusnya belum contohkan dulu sebagai pemula. Walaupun nanti boleh angka menjadi maf'ul mutlak. Tapi itu di mutamimah. Ini terlalu cepat ini. Terlalu cepat di sini. Seharusnya belum contohkan adalah dorobtuhu dorobatin. Tidak ada kata salah. Cuman boleh. Apakah boleh kalimat seperti itu? Boleh. Cuman dorobatin mudhafun ilaih. Yang menjadi maf'ul mutlaknya adalah apa? Salat. Ini yang membingungkan lagi bagi pemula nanti. Salat. Kan tidak ada tasrifnya. Tidak ada bilang salasa ya selitu salasa. Kan tidak ada tasrifnya kan. Dipahami nih? Nah, ini yang membingungkan. Tapi anak kasih tahu antum dari sekarang karena penulis sebutkan. Angka bisa menjadi maf'ul mutlak. Angka bisa menjadi maf'ul mutlak walaupun dia bukan masdar. Tapi ini hanya kabar gembira saja. Nah, hanya anak kabar gembira kabarkan saja. Kebetulan penulis menyampaikannya. Jadi sekarang dorobatin mudhafun ilaih. Salasa adalah apa? Maf'ul mutlak. Walaupun dia bukan masdar. Mereka katakan naib anil masdar. Pengganti dari masdar. Jadi mereka katakan naib anil masdar. Apa artinya naib anil masdar? Pengganti dari masdar. Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Setelah itu tinggal pembagiannya. Kalau pembagiannya kan gampang. Insya Allah alhamdulillah. Kita baca anwa'ul maf'ulil mutlak. Jenis maf'ul mutlak. Qala beliau berkata wahwa kisman. Dan dia terbagi 2. Lafdiyun wa ma'nawiyun. Ada maf'ul mutlak lafdi. Ada maf'ul mutlak ma'nawi. Ini tentunya tidak samar bagi antum ya. Ini perkataan karena sudah ada di buku sebelumnya. Fa'in wafaqa lafduhu lafdu fi'ilihi fahu lafdiyun. Kalau sama lafadznya dengan lafadz fi'ilnya maka itu dibilang lafdiyun. Jadi kalau sama lafadznya namanya maf'ul mutlak lafdi. Nah contoh qataltuhu qatlan. Sama lafadznya? Sama lafadznya? Sama. Maka dia maf'ul mutlak apa? Lafdi. Wa in wafaqa ma'na fi'ilihi duna lafdihi fahuwa ma'nawi. Kalau sama makna fi'ilnya tidak lafadznya. Kalau sama makna fi'ilnya tidak lafadznya. Duna lafdihi. Tidak dengan lafadznya. Tidak sama lafadznya. Fahuwa ma'nawi. Maka ini namanya maf'ul mutlak apa? Ma'nawi. Dan maf'ul mutlak tidak keluar dari 2 ini. Inilah yang saya katakan di praktek baca kitab. Namanya maf'ul mutlak itu pasti sama lafadz. Atau paling sedikit pasti sama makna. Dipahami ini? Jelas ya? Ini yang disebutkan. Nah jalastu qu'udan. Sama lafadznya? Sama lafadznya? Tidak. Tapi sama maknanya. Wa kumtu kufan. Tidak sama lafadznya tapi sama maknanya. Wa ma asbah dzalik. Dan apa yang mirip dengan itu. Ini mudah. Wa aqul saya katakan. Yang qasimul masdarul ladhi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlak ila qismain. Terbagi masdar. Yang dinasab di atas maf'ulun mutlak kepada 2 pembagian. Al-qismul awal pembagian pertama. Ma yuwafiqul fi'ilan nasibalahu fi labdihi. Apa yang sama dengan fi'il an-nasiba lahu. Sama dengan al-fi'ila, sama dengan fi'il yang menasabnya. Fi labdihi pada lafadznya. Bi'an yakuna mustamilan ala hurufihi. Dengan dia meliputi atas hurufnya. Itu maksudnya sama lafadznya. Yaitu hurufnya fi'il dengan hurufnya maf'ul mutlak sama. Yaitu dengan dia mustamilan. Tercakup atas hurufihi, huruf-hurufnya.
Wa fi ma'nahu aidha, dan pada maknanya juga. Kan kalau sama hurufnya pasti sama. Kalau sama hurufnya pasti sama maknanya, kan begitu. Bi an yakunal ma'nal murad minal fi'li. Yaitu dengan makna yang diinginkan dari fi'il. Wal ma'nal murad minal masdar. Itulah makna yang diinginkan dari masdar. Makanya tidak perlu antum terjemahkan ulang. Ini sama dengan taukid lafzi. Saya ulangi yang saya bahasakan sekarang. Masdar lafzi, maf'ulu mutlak lafzi sama dengan taukid lafzi. Paham taukid lafzi yang sudah antum pelajari? Ja'a Zaid. Apakah antum akan ngomong, terjemahkan, datang Zaid. Begitu atau sungguh Zaid datang. Apa yang antum pilih? Sungguh Zaid datang. Kan paham ini? Dipahami ini? Jadi dia sama dengan taukid apa? Lafzi. Cuma taukid lafzi pengulangan lafaz. Kalau ini yang dia ulang masdarnya. Kalau ini yang dia ulang apanya? Masdarnya. Itu saja bedanya. Itu saja bedanya. Iya. Dia bilang, beliau katakan, wadalikanah, demikian itu contoh. Qa'adtu qu'udan, sama. Au wa darabtuhu darban, wa dhahabtu dhahaban, sama. Wa ma asbaha dalik, dan apa yang mirip dengan hal ini contohnya. Al-qismu tsani, wal qismu tsani jenis kedua. Ma yuwafiqul fi'lan nasibalahu fi ma'nahu. Ma yuwafiqu, apa yang cocok. Al-fi'la dengan fi'il, an-nasibalahu yang menasabnya, fi ma'nahu dalam maknanya. Cocok dalam maknanya. Wala yuwafiquhu fi hurufihi. Tidak cocok dengan dia dalam hurufnya. Jadi cocok dalam maknanya, tidak cocok dalam hurufnya. Cocok dalam maknanya, tidak cocok dengan hurufnya. Jelas ini? Jelas ya? Jelas? Selesai. Kemudian lihat contohnya sebentar ya. Setelah beliau jelaskan lebih jauh lagi. Bi antakuna hurufuhul masdar. Bi antakuna huruful masdari. Ghairu hurufil fi'li. Yaitu dengan bentuk hurufnya masdar, bukan hurufnya fi'il. Hurufnya masdar bukan hurufnya fi'il. Tidak sama. Wadhalika nah, demikian itu contoh. Jalastu qu'udan. Hurufnya beda? Beda hurufnya? Beda. Fa innal ma'na jalasa huwa ma'nal qu'ud. Sesungguhnya makna jalasa itulah makna duduk. Qu'ud sama. Jalasa sama maknanya dengan qu'ada. Walaupun nanti itu hasil ya. Hasil. Walaupun secara penggunaan kapan saya pakai jalasa, kapan saya pakai qu'ada. Kan tergantung keadaannya. Kalau dari berdiri ke duduk jalasa. Kalau dari berbaring ke duduk qu'ada. Itu penggunaan, tapi kan kita tidak bercerita penggunaannya. Kita bercerita tentang apa? Maknanya. Kalau antum mau pakai, ya itu bedanya. Sama dengan koma dan wakofa. Koma dan wakofa sama-sama berdiri. Sama-sama apa? Berdiri. Cuman kapan saya bilang koma? Kapan saya bilang wakofa? Ketika saya bilang koma Zaid. Kapan saya ngomong begitu? Atau kapan saya bilang wakofa Zaid? Paham ya? Nah, itu penggunaan dalam bahasa. Kalau jalan, kemudian dia berdiri, namanya wakofa. Kalau dia duduk, kemudian dia berdiri, namanya apa? Koma. Itu penggunaan. Tapi maknanya apa? Sama-sama berdiri. Paham ini? Dipahami ini? Jelas? Yang Anda maksud? Jelas ya? Sama maknanya. Walaupun beda lafaz. Dan nanti akan beda penggunaannya juga. Kata beliau. Jadi jalas tu qu'udan. Fa inna ma'na jalasa wa huwa ma'nal qu'ud. Sesungguhnya makna jalasa itulah makna qu'ud. Walaisat huruful kalimataini wahidatan. Bukan huruf dua kata itu sama. Maksudnya huruf dua kalimat itu tidak sama. Nah, huruf dua kata itu laisat wahidatan. Tidak satu. Artinya tidak sama. Wa mitul dzalik, contoh juga seperti itu adalah farihtu jadalan yang telah lewat. Wa darabtuhu lakman. Darabtuhu lakman. Darabtu pukul, lakman juga apa? Pukul. Cuman kalau secara penggunaan dorob itu pukul. Pukul biasa.
Kalau lakman tampar. Beda kan menampar dengan, beda tak? Sama memukul juga namanya. Tapi ini kalau lakman pukul dengan apa? Tampar dalam bahasa kita. Itu bisa nggak pukul dengan tampar? Beda. Sama-sama dipukul, hasilnya pukul. Nah, hasilnya apa? Pukul. Sama-sama maknanya. Kata beliau, wa contoh lain lagi. Ahantuh tikoron. Ahantuhu tikoron. Ahantuhu. Saya menghinakan dia. Tikoron juga menghinakan. Jadi sama maknanya tapi beda lafadznya. Wakumtu kufan. Contoh lain wakumtu kufan. Wama asbah dalik. Dan apa yang mirip dengan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu. Jelas ya? Selesai maf'ul mutlak. Alhamdulillah. InsyaAllah. Besok kita masuk di dzarfuz zaman dan dzarf al-makan alias maf'ul fi insyaallah. Kita usahakan juga selesai 1 kali besok. Dia insyaallah. Kita cukupkan.